Halo teman-teman, selamat datang di kanal saya. Kali ini kita akan melanjutkan tentang C programming. Seperti di seri sebelumnya, kita akan membahas tentang C dari berbagai macam aspek. Tapi yang ini kita akan bahas tentang sintaksnya dulu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang typedef. Typedef. Jadi, typedef ini merupakan sebuah keyword atau kata kunci yang menyebabkan sebuah tipe kita bisa bikin aliasnya. Jadi kita bisa namain hal yang lain. Nah, sebuah tipe kita kasih nama dengan tipe yang lain, tapi tipenya sebenarnya sama aja. Nah, biasanya digunakan untuk membuat sebuah tipe itu lebih readable, lebih gampang dibaca. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana kita membuat typedef untuk sebuah built-in type, dan juga bagaimana membuat typedef untuk struct dan misalnya pointer. Itu. Oke, kita start dari sintaksnya dulu. Sintaksnya seperti ini. Jadi typedef, nama tipenya, kemudian belakangnya adalah aliasnya. Jadi kalau misalnya contohnya di sini ada typedef unsigned int, kemudian belakangnya kita namain int, jadi lebih pendek gitu ya. Oke. Kita lanjut aja ke kode langsung. Oke. Jadi kalau kita misalnya punya sebuah tipe data, typedef tadi unsigned in kita jadiin nama int gitu ya. Nah, tipe ini dan tipe ini sama, cuman kita bisa tulis pendek aja, win sama 6 gitu kan, misalkan 22 itu misalnya 2045. Kalau kita mau printf, formatnya pun sama sebenarnya. Ini kan unsigned in, berarti pakainya number is gitu ya. Nah, sama. Kalau kita punya sebuah tipe lain, unsigned in another num sama dengan 6, ini tidak akan jadi syntax error karena ini cuman sebuah alias gitu ya. Nah, printf another number is sama pakai juga, tapi ini kita pakainya another num. Oke. Selesai. Coba kemudian kita jalankan, dan di sini sebenarnya sama. So, tipe yang di depan dan di belakang sama, hanya lebih mudah dibaca. Nah, ini untuk tipe primitif. Biasanya tipe typedef ini sangat digunakan ekstensif kalau kita punya sebuah tipe yang structure. Misalnya kita punya sebuah structure seperti ini, struct d record gitu ya, struct record t gitu. Jadi biasanya kalau di C kita punya apa namanya, punya konvensi underscore t gitu, seperti ini, struct record t, misalnya name char name, kemudian dengan record item t gitu ya, item t gitu ya, karakter name, kemudian number bukan count, quantity, terus float weight gitu, misalkan seperti itu. Nah, untuk pakai structure ini itu kan perlu pakainya seperti ini ya. Kalau kita misalkan di alokasi di stack seperti ini, struct item t item gitu ya. Jadi ada tulis struct item t seperti ini. Nah, kita bisa langsung bikin sebuah fungsi ya, static void print item struct. Nah, gini misalnya ya, struct item t pointer item gitu,
Nah, ada kita sekalian juga buat nge-cover pointer. Lalu kita printf this item data gitu ya, item data new line name titik 2, namanya ini, quantity-nya segini, weight-nya 2F kilogram itu misalnya. Item name, item quantity, item weight. Nah, oke, kemudian kita bikin itemnya, item.name sama dengan jeruk, item.quantity sama dengan 20, item.weight sama dengan 7,9 gitu misalnya. Kalau kita print item, kita masukkan pointer ke item seperti ini. So far so good. Kalau kita jalankan Ninja, ya tetap keluar ya, item data, nama, jeruk, dan segala macam. Hanya ini kan berkali-kali nulis struct gitu ya. Kalau kita mau buat alias, misalnya kita bikin alias dengan menggunakan type def seperti di atas, kita juga bisa pakai seperti ini, type def struct item t gitu ya, itm itu aja misalnya. Nah, struct item t ini kita bisa wakili dengan item type gitu misalnya. Terus kita tulis di sini item type. Nah, hasilnya akan sama ya, tapi ini bisa mungkin lebih, nggak perlu nulis struct kan. Nah, kalau di Windows bahkan pointernya juga dibikin apa namanya, dibikin, kalau teman-teman lihat di streaming saya tentang Windows API, bahkan pointernya juga dibikin type def gitu. Nah, anggap kita pointernya item t ini juga kita mau jadiin type def juga. Nah, dalam satu line ini kita bisa mengalias beberapa kali. Biasanya itu pointer ya. Makanya kalau item t, kalau kita kasih gini, kita bisa bikin item type pointer seperti ini. Terus ini diganti. Semua dari sini sampai sini diganti dengan item type pointer. Iya, seperti ini. Nah, saya clear dulu biar enak. Udah dijalankan. Nah, jadi kesimpulannya ya, di sini kita bisa bikin type def untuk sebuah tipe built-in, kita bisa bikin type def untuk sebuah struct full ini, dan juga kita bisa bikin type def untuk pointer dengan di dalam satu line. Nah, untuk membuat struct ini biasanya saya tetap pakai struct seperti ini ya. Tapi ada juga cara lain untuk membuat struct supaya lebih mudah dipakai. Nah, langsung aja item type ini di type defin. Type def struct item t, item type, koma, bintang, item type, ptr. Nah, sudah dihapus juga. Nah, jadi orang bisa pakai struct item t, boleh, pakai item type bisa, dan pointernya langsung pakai nama item type ptr. Kalau kita compile kemudian kita jalankan, hasilnya sama aja gitu. Nah, konversi yang seperti ini kalau teman-teman lihat di Windows API ini sering dilakukan. Jadi misalkan kayak char itu bukan char, ada sebuah WND class X gitu. WND class X itu structure yang mana dia akan dinamain WND class X di sini, lalu LP WND class X di sini gitu. Nanti mungkin saya coba cariin ini ya, apa namanya, screenshotnya kira-kira di sini nih. Nah, oke, jadi ini kesimpulannya, kita bisa pakai type def untuk memudahkan kita untuk memakai tipenya. Ada beberapa konvensi, kalau misalkan library-nya itu pakai type def, ada juga yang nggak suka pakai type def. Kalau di Linux atau Unix memang mereka jarang pakai type def. Sementara kalau teman-teman coding dengan library lain atau bahkan misalkan coding Windows API, mereka sangat heavy untuk bikin alias supaya semacam lebih mudah seperti ini daripada kita nulis struct lagi, nulis enum lagi. Jadi tinggal tulis saja nama
nama aliasnya. Gitu. Oke, mungkin itu aja untuk Type Dev. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa pencet tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video selanjutnya tentang C dan sistem programming. Mau bisa programming, nggak usah rungsing, nggak usah pusing juga. Semua hal tidak ada yang susah, tidak ada yang mudah, cuman perlu dicoba aja. Makanya buka IDE-nya, coding aja dulu. Bye-bye.